Halo teman-teman, sahabat, dan siapapun kalian. Terima kasih sudah mengikuti cerita-cerita atau kisah-kisah kami. Nah, kami menyebutnya The Eyewitness atau saksi mata. Kenapa ini menjadi satu keinginan kami untuk berbagi cerita, karena di tengah kondisi saat ini di mana wabah corona tidak kunjung selesai di negeri kita Indonesia tercinta ini, kita seperti kehilangan harapan. Kita seperti tidak melihat di depan sana masih ada cahaya yang bisa membuat kita semangat, membuat kita masih punya harapan bahwa kita akan bangkit, meskipun tidak tahu kapan itu akan terjadi. Jadi intinya The Eyewitness ini, mini series atau series ini ingin memberikan semacam inspirasi buat teman-teman betapa hidup kita ini sudah ada ceritanya, sudah ada kisahnya. Yang mungkin kita baru melihat maknanya di kemudian hari atau di masa yang akan datang. Nah, seperti halnya dengan wabah corona ini, mungkin kita tidak mengerti apa maksudnya. Kalau sebagai orang beriman, mungkin kita akan memandangnya, apa maksud Tuhan tentang semua ini. Jadi marilah kita berbagi kisah. Dan kami membaginya menjadi 3. Yang pertama ada kisah nyata, kemudian kisah inspiratif, dan yang ketiga kisah mistis. Untuk kisah nyata mungkin kita tidak perlu memperdebatkan ya. Kisah nyata adalah kisah yang benar-benar terjadi, yang mungkin itu bisa menjadi semacam mujizat buat kita. Dan seperti teman kita sebelumnya, Bapak Philip Topan Ferdinand, beliau sudah menyampaikan kisah-kisahnya, dan kemudian dilanjutkan kisah inspiratif yang dia dapat dari temannya. Dan sekarang saya mencoba untuk memberikan kisah mistis. Kalau mistis mungkin dalam konteks umumnya orang Indonesia memandang sesuatu yang sifatnya supranatural. Ya, memang itu benar. Itu maksud kami untuk menceritakan itu. Bersifat supranatural atau di luar akal, tetapi itu terjadi. Dan saya melihat masih banyak orang yang menyukai kisah-kisah seperti ini dalam konteks mungkin mereka punya rasa penasaran, rasa ingin tahu, dan kadang tidak bisa dijelaskan. Dan hari ini kami berbagi kisah itu. Kiranya kisah itu bisa memberi inspirasi juga, dan terlebih memberi kita hikmah sebagai orang awam yang kita tidak tahu apa yang terjadi di dunia lain, dunia yang kita tidak pernah masuki, dunia yang penuh dengan tanda tanya, yang membuat kita selalu penasaran dan mungkin terpesona. Semoga kisah ini bermanfaat buat kita semua. Kisah ini berawal ketika adik saya tidak menyebutkan namanya, inisialnya E. Dia dengan adik saya yang bungsu kerja bersama-sama ke Surabaya.
Dan kami saat itu tinggal di Kediri, sama-sama di Jawa Timur tetapi berbeda wilayah. Sebenarnya mereka tidak harus ke Surabaya karena di Kediri pun mereka bisa mencari pekerjaan, tapi mungkin dengan pertimbangan mencari pengalaman dan terlebih ada tetangga yang bekerja di sana, mereka bisa mulai karirnya mereka di sana. Dan sampailah mereka di Surabaya dan mereka diterima bekerja di sebuah rumah makan. Rumah makan ini menjual menu utamanya adalah ayam goreng. Kalau kita kenal tipe ayam goreng itu banyak sekali di Indonesia, dan itu rumah makan ayam goreng Taliwang. Mungkin teman-teman sudah pernah merasakan betapa nikmatnya makanan itu, dan mereka bekerja di sana. Mereka belajar bagaimana melayani orang, mereka belajar bagaimana bekerja sama dan sebagainya. Dan suatu ketika teman mereka yang bernama Dimas dan Anto, pada saat istirahat iseng-iseng mereka melihat orang yang bekerja di sebelah rumah makan itu sedang merenovasi, atau mungkin bukan renovasi ya, tapi lebih tepatnya sedang membersihkan rumah tua. Di situ bangunannya memang sudah cukup tua dan di depannya ada sebuah pohon palem. Nah, kemudian mereka mendatangi rumah itu dan melihat pekerja-pekerjanya, dan mereka iseng duduk di situ di dekat pohon palem itu. Tiba-tiba mata mereka melihat sebuah boneka yang kalau dilihat sebenarnya sudah rusak. Jadi boneka ini adalah boneka Cina atau mungkin Jepang ya, kita juga nggak tahu persis. Tapi karena mungkin bagian yang penting itu rusak, itu bagian kepala. Dan mereka masih melihat di situ ada rambut boneka itu yang panjang, kemudian di rambut itu terselip 3 buah jepit rambut. Nah, dari sinilah cerita itu dimulai. Pada saat itu mereka secara tidak sengaja mereka akhirnya mengambil jepit-jepit itu dan meninggalkan boneka dan rambut panjang itu. Dan jepit rambut itu disimpan oleh Dimas dan mereka kembali ke tempat mereka bekerja. Nah, pada saat itu Dimas melihat adik saya ketika bekerja, tiba-tiba si bos marah besar. Mungkin ada sesuatu yang salah yang dilakukan. Salah satu yang dia lihat adalah adik saya rambutnya panjang, keriting, dan itu terurai, tidak diikat. Secara etika, ketika kita bekerja di rumah makan, kita harus benar-benar menjaga kebersihan dan kerapian. Nah, mungkin itu hal yang prinsip yang membuat kenapa bos tadi memarahi adik saya. Nah, dengan kebaikan hatinya, Dimas mendatangi adik saya dan memberikan jepit-jepit itu, 3 buah jepit itu. Tanpa maksud apapun, dia hanya bermaksud bahwa mungkin jepit itu bisa menolong adik saya untuk mengikat rambutnya. Nah, kemudian adik saya menerimanya dengan baik dan dia memakainya.
Tapi sejak saat itu, suatu hal terjadi. Adik saya menjadi orang yang emosional, yang tidak sabar, bahkan tidak mau dikasih tahu. Ya mungkin hawanya menjadi panas, dan itu rupanya mempengaruhi satu area itu, satu rumah makan itu. Yang tadinya tenang, yang tadinya rapi, tiba-tiba bergejolak, konflik satu dengan yang lain. Dan pada saat itu belum ada satu orang pun yang berpikir tentang jepit rambut itu. Nah, marilah kita dengar kisah selanjutnya. Entah apa yang terjadi dengan diriku hari ini. Gelisah, bingung, tapi nggak jelas apa yang aku bingungkan. Padahal tidak ada masalah sama sekali. Di kerjaan pun aku tidak bersemangat. Rasanya ingin segera pulang dan tidur. Saat itu jam 12 malam, akhirnya aku pun pulang ke kos-kosan. Rumah makan tempatku bekerja lumayan jauh dari kosku, sehingga aku harus berjalan cukup jauh. Sehingga aku menjadi lelah, dan sesampainya di kos-kosan aku pun langsung mengantuk dan rebahan. Beberapa lama aku tertidur pulas tanpa mandi dan terutama berdoa. Tiba-tiba aku merasa aku berada di sebuah tempat yang gelap sekali. Mungkin semacam gudang. Dan aku lihat tanganku terikat di kursi. Dan samar-samar tiba-tiba ada 3 orang laki-laki mendekatiku, dan semuanya membawa pedang yang besar, yang ujungnya runting. Dan ketika aku melihat mereka, aku seperti melihat para algojo yang akan mengeksekusi korbannya pada zaman-zaman masa lalu. Dan di antara mereka yang 2 orang yang kelihatannya seperti bawahan, mereka berkepala botak. Masing-masing mereka juga membawa pedang yang besar. Sementara yang di tengah, seorang laki-laki yang berambut gondrong dengan wajah yang seram. Dia memiliki kumis yang tebal dan jenggot yang tebal. Ketika salah satu dari mereka tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke arahku, spontan aku teriak. Dan bersamaan itu pula aku terbangun. Keringat bercucuran dan nafasku tersengal-sengal. Sejenak aku terdiam dan bingung. Aku lihat sekelilingku. Rupanya ini hanya mimpi. Tapi mimpi terasa seperti nyata. Pagi harinya aku berangkat kerja seperti biasa ke rumah makan yang bertempat di daerah Jemur Sari, Surabaya. Dan tidak lupa aku sematkan 3 jepit rambut berwarna hitam di rambutku. Jepit ini pemberian Kak Dimas beberapa hari yang lalu. Hari ini benar-benar hari yang melelahkan, karena kebetulan ada pelanggan yang merayakan ulang tahun. Kalian bisa bayangkan ketika seseorang berulang tahun di rumah makan dengan keluarga besarnya, dengan teman-temannya, dengan waktu yang cukup panjang, itulah yang membuat kami lelah melayani mereka.
Tak terasa sudah larut malam, dan ketika aku sampai di kos-kosan sekitar jam 12, aku teringat kembali kejadian kemarin. Dan rupanya kejadian itu terulang lagi di mimpiku dengan adegan yang sama. Ya Tuhan, ada apa ini? Badanku terasa lemas, capek. Kemudian aku berpikir sejenak, lama-lama aku curiga dengan jepit rambut yang ada di kepalaku. Karena setiap kali memakainya, selalu saja ada kejadian aneh dan mimpi buruk yang sama. Ya, kejadian-kejadian yang aku sendiri bingung, karena aku seperti bukan diriku sendiri. Kejadian itu ada di rumah makan, ada di kos-kosan, ataupun konflik yang aku alami dengan adikku sendiri. Dan aku merasa itu bukan diriku. Seperti ada kekuatan lain yang berusaha keluar dari diriku, dan itu adalah kekuatan yang jahat, kekuatan yang negatif. Dan ketika berpikir tentang mimpi itu, aku semakin takut. Ini pertanda apa? Kenapa bisa terjadi mimpi yang sama 2 hari berturut-turut? Nah, kemudian suatu malam sengaja aku mengambil saat teduh dan berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Dan akhirnya setelah berdiskusi juga dengan adikku, kami mantap untuk mengembalikan 3 jepit rambut itu ke Kak Dimas. Pagi harinya ketika Kak Dimas menerima bungkusan kertas itu, dia bengong. Apa maksudnya? Kenapa kami mengembalikan jepit rambut yang dia berikan beberapa waktu lalu? Kemudian aku mulai menjelaskan semua yang terjadi beberapa hari terakhir ini, baik di rumah makan maupun di kos-kosan, termasuk apa yang terjadi di dalam mimpiku. Dan apa yang terjadi? Kak Dimas tidak percaya, dan bahkan dia merasa tersinggung. Ya, karena kami berbeda. Dia laki-laki dan aku perempuan, mungkin dia berpikir bahwa dia telah berusaha mengguna-gunai aku atau bagaimana. Dia bilang, niatku memberi ini ke kamu cuma karena kasihan. Karena aku melihat kamu waktu itu dimarahi bos, karena rambutmu berantakan, dan rambutmu bisa rontok di makanan yang kita sajikan. Tapi kamu malah seakan-akan mencurigai aku, punya maksud jelek ke kamu. Ya, apa ini? Maksud apa? Sebenarnya aku juga merasa tidak enak, karena aku ulangi lagi penjelasannya aku berikan dan bilang ke dia, bukan begitu maksudku. Aku sendiri pun masih bingung apa yang terjadi. Setelah aku berikan penjelasan, kemudian Kak Dimas akhirnya mulai paham, dan dia mulai cerita asal-usul jepit itu. Suatu hari ketika ada pembongkaran di rumah tua sebelah tempat kerja, Kak Dimas dan Antok iseng-iseng datang pada saat istirahat. Mereka menyelinap ke dalam rumah itu. Mereka melihat-lihat para pekerja mengempur tembok, kemudian
Mereka asik bercanda di bawah pohon palem. Nah, secara nggak sengaja, Kak Dimas melihat sebuah benda terselip di antara runtuhan tembok. Karena dia penasaran, kemudian dia ambil benda itu. Kemudian setelah diamat-amati sejenak, ternyata itu potongan rambut boneka yang dikepang panjang. Rambut itu di sela-sela helai rambut itu terselip 3 buah jepit rambut hitam dan kecil. Sebenarnya jepit ini bukan jepit yang terlalu mahal atau artistik sih. Karena ini jepit biasa, jepit murahan yang mungkin orang tidak berpikir bahwa itu berharga. Jadi tanpa pikir panjang, Kak Dimas mengambil jepit itu. Ya, sepertinya boneka itu boneka anak kecil Cina, meskipun hanya tinggal potongan rambutnya. Tapi wajahnya masih ada walaupun rusak dan gak jelas. Namun samar-samar masih kelihatan. Setelah mengambil jepit itu, kemudian Kak Dimas melempar begitu saja boneka itu. Kemudian dia dan Anto kembali ke rumah makan. Nah, karena waktu istirahat sudah selesai. Nah, begitulah awal cerita jepit rambut itu. Selang 2 hari kemudian, aku tidak bertemu Kak Dimas karena memang dia waktunya libur. Pagi yang indah dengan semangat, aku kayu sepedaku berangkat kerja. Baru saja aku parkir sepedaku, Kak Dimas dan Anto tergopoh-gopoh menghampiriku. Napas mereka tersengal, berebut ingin saling mendahului cerita padaku. Ternyata tanpa sepengetahuanku, Kak Dimas dan Anto berkonsultasi ke guru silat mereka. Karena mereka menganggap guru silat mereka lebih tahu hal-hal yang mistis, hal-hal yang supranatural seperti itu. Ya, mereka melakukan itu karena mereka berpikir ceritaku mengada-ada dan halusinasi saja. Makanya mereka diam-diam bertanya kepada orang yang dirasa paham. Kemudian apa yang dikatakan guru silat mereka? Dia bilang 3 jepit rambut itu ada isinya. Dan dia berpesan agar mereka segera mengembalikan benda itu ke tempatnya semula, sebelum hal-hal yang buruk atau lebih buruk terjadi. Oleh karena itu, Kak Dimas dan Anto minta maaf karena tidak percaya perkataanku sebelumnya. Suatu malam di tempat kerja aku marah besar kepada Anto. Aku labrak dia habis-habisan. Awalnya dia tidak mengakui kalau jepitnya masih di bawahnya. Aku ancam dia, kalau tidak mau mengaku, tanggung sendiri akibatnya. Kenapa aku marah besar? Karena meskipun aku sudah tidak memakai jepit itu, aku masih bisa merasakan auranya, aura jepit itu. Bisa merasakan kedatangan mereka meskipun tidak bisa melihat wujudnya. Terus terang aku merasa takut karena mereka bukan lagi meneror lewat mimpi, tapi sekarang di dunia nyata mereka mengikut. Karena begitu marahnya aku, Anto menggigil ketakutan dengan kemarahanku. Lalu dia cerita dengan terbata-bata. Dia minta maaf karena sudah membuatku takut dan cemas. Sebenarnya dia dan Kak Dimas sudah berniat mengembalikan jepit itu. Tetapi sesampainya di sana, tempat itu sudah rata dan bersih.
boneka atau pohon palem itu sudah tidak ada lagi. Makanya mereka bingung mau mengembalikan. Mau ditaruh di mana? Kemudian Kak Dimas menitipkan jepit rambut itu ke Anto. Nah, pada saat itu kos-kosannya Anto sepi. Dan iseng-iseng dia memakai jepit itu, tapi dia tidak memakai tiga-tiganya, dia hanya memakai 2. Tak lama kemudian dia merasa mengantuk dan dia lupa mencopot. Katanya dia mengalami mimpi yang buruk, bahkan melebihi mimpiku. Hanya saja dia tidak menceritakan detailnya seperti apa. Sebelum kami pulang kerja, Anto janji besok akan mengembalikan. Aku hanya diam karena aku masih kesal. Memang di antara kami semuanya, Anto lah yang paling takabur dan sok jagoan. Sebenarnya dia baik, maklum usianya masih ABG, jadi dia masih labil. Besoknya ketika jam istirahat, tanganku tiba-tiba ditarik Anto, minta ditemani ke sebelah. Muka aku cemberut karena masih kesal, dan tiba-tiba Kak Dimas menyusul kami. Untuk beberapa saat kami terdiam dan saling memandang. Kak Dimas meraih tangan kami, kemudian mengajak kami berdoa sesuai dengan keyakinan kami masing-masing. Ya, intinya semoga Tuhan melindungi kami, karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi setelah beberapa hari ini, kejadian-kejadian yang semakin meningkat. Kemudian Anto mengeluarkan bungkusan kertas dan membukanya, tapi dia ragu untuk beberapa saat. Kemudian aku dan Kak Dimas mendekat dan menepuk pundak Anto, dan dia menjadi kuat dan diraihnya 3 jepit rambut itu. Kemudian diletakkan pelan-pelan di bawah pagar rumah tua itu, di tempat yang agak teduh. Kemudian Anto menoleh ke arahku dan Kak Dimas. Kami bersamaan mengajukan jempol. Perasaan kami sedikit lega, dan kami berjalan kembali menuju tempat kerja lagi. Ya, semoga setelah hari ini tidak ada lagi teror dalam bentuk apapun, baik lewat mimpi ataupun hal yang lain. Itulah harapan kami. Ya, mungkin itu akhir dari cerita kisah mistis kami hari ini. Hal yang bisa kita petik dari kisah ini adalah janganlah kita mengambil barang yang bukan milik kita, karena kita tidak tahu apa isinya, apa yang terjadi dengan benda itu. Mungkin boneka itu pada saat itu dimiliki oleh orang yang berilmu, dan kemudian dia menaruh jepit-jepit itu sebagai tanda. Dan ternyata jepit-jepit itu merefleksikan mimpi yang ada di kepalaku waktu itu. 3 jepit itu melambangkan 3 Algojo, 2 berkepala botak dan 1 bermuka sangar, bermuka seram. Dan masing-masing mereka membawa pedang yang panjang dan tajam. Dan wanita yang duduk terikat di situ ada wanita yang menjadi korban. Dan pada saat aku bermimpi, ya aku mewakili wanita itu. Betapa takutnya aku menghadapi eksekusi, ruang yang gelap. Dan ini benar-benar tidak pernah aku bayangkan terjadi. Ini adalah pengalaman pertama kali yang aku alami seumur hidup. Semoga itu tidak terjadi lagi. Hal yang kedua yang bisa kita ambil hikmahnya adalah
Janganlah takabur dalam hal apapun. Karena orang bilang di atas langit masih ada langit. Seberapapun tinggi ilmu kita sebagai manusia, baik manusia biasa, orang awam maupun orang yang punya ilmu, masih ada yang lebih tinggi lagi. Masih ada yang lebih berkuasa lagi. Oleh karena itu, marilah teman-teman, setiap saat kita harus menyempatkan waktu untuk Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang akan melindungi kita dari malapetaka, dari bencana, dari gangguan hal-hal yang supranatural maupun hal-hal fisik yang tidak terbatas ruang dan waktu. Semoga kisah ini bermanfaat buat kita semua, dan waspadalah setiap saat. Tapi percayalah, Tuhan akan melindungi kita dimanapun kita berada. Terima kasih. Oh iya teman, beberapa waktu setelah kejadian itu ada informasi yang kami dapatkan. Nah, di dekat rumah makan itu ada warung kopi. Biasanya sopir-sopir pada nongkrong di situ. Nah, di situ kami pernah mendengar cerita bahwa ada orang yang pernah masuk ke rumah kosong itu sebelum rumah kosong itu dibongkar. Nah, niatnya mereka itu seperti biasalah, mereka mau cari nomor togel katanya. Nah, pada saat mereka memasuki rumah itu, tiba-tiba mereka mendengar suara denturan yang keras sekali, seperti orang yang lagi tidur, tapi ini lebih keras dari biasanya. Tetapi ketika mereka cari, mereka lihat sekeliling, tidak ada sama sekali satu orang pun. Ya mungkin pada saat itu mereka berpikir ada gelandangan atau pengemis atau orang asing yang tidur di rumah kosong itu. Tapi kenyataannya tidak ada. Dan mereka mendengar dengkuran itu. Nah, dengkuran siapakah itu? Bisa jadi itu dari 3 jepit rambut itu, atau mungkin menurut cerita orang tua, dengkuran makhluk yang lain, misalnya genderuwo. Ya, siapa yang tahu? Semoga kita belajar dari kisah ini. Terima kasih.